spare part, handphone dan aksesoris handphone. Sedikit unggul, karena ini yang saya sampaikan unggul ini adalah keunggulan secara berkala. Dengan satu handphone, dengan satu smartphone, dia kan berulang. Berulang masuk ke toko kita dan membeli jenis produk yang berbeda. Oke guys, selamat datang kembali di Iwan Aksesoris. Bersama kembali lagi dengan Ko Budi, Starphone dari Tebing Tinggi. Nah, pada video kali ini Ko Budi akan sharing lebih terperinci tentang tips dan trik bagaimana bisa membangun bisnis aksesoris handphone yang bertahan dan berkembang. Oke, nah sebelumnya Ko, saya mau nanya Koko nih. Bagaimana sih menurut Koko mengenai margin dari bisnis aksesoris handphone ini, baik itu grosir, baik itu retail, marginnya seberapa besar kira-kira Kok? Iya. Masalah bicara mengenai margin ya. Ya. Kita mulai dari retail ya. Ya. Ini dalam hal ini kita sama-sama tahu ya. Dalam aksesoris handphone ini kan ada berbagai kategori jenis barang. Ya. Bisa kita katakan barang pokok atau kebutuhan umum yang meliputi kabel, charger, tablet les, XL handsfree ya, case, case menurut saya itu fashion ya. Kalau barang sembako itu ya seperti tadi ya, charger, kabel, headset ya, digoreng karena itu dari dalam kata-kata kategori sembako ini bisa diartikan berarti sampai kapanpun sembako ini bentuknya rutin. Oke. Ya, bisa katakan begitu ya. Yes. Burung bukan berarti brand ya. Bukan berarti tidak lihat dari brand apa, kemasannya gimana, packingnya ya. Tidak lihat yang fisiknya dan kegunaannya. Ya. Fungsinya. Jadi untuk dalam hal ini saya akan membagi dua jenis kategori barang yang bisa mempermudah ya, yaitu fashion dan dengan barang-barang pokok ya. Oke, berarti fashion dan barang pokok ya. Oke. Kita mulai dari barang pokok ya. Ya seperti kita ketahui sekarang ini sampai sekarang ini ada begitu banyak brand ya, merek ya, dan juga barang OC ya, dengan kualitas yang beragam jenis dan harga yang bervariasi dari kualitas, dari tampilan, packing atau dari yang lain-lainnya itu sangat beragam ya jenisnya. Jadi kalau dalam hal ini margin ya menurut saya ya untuk jenis kategori barang pokok tersebut. Kalau menurut saya ya, selama ini saya jalani ya, saya itu ambilnya di angka 50 sampai 70%. Ini kita retail ya? Retail ya. Ini kita bicara mengenai retail. Oke. 50 sampai 70%. Itu barang pokok? Untuk barang pokok itu tergantung dari jenis harganya. Maksudnya gini, seperti saya katakan tadi, sembako sendiri kan barang pokok sendiri kan banyak brand ya. Dari yang low end, ada yang murah, yang middle end, yang menengah, ataupun yang high end ya, yang premium ya, bagusnya. Jadi toko kecil kita ambil nih, kabel, kabel USB ya, kabel data. Dari harga mungkin dari harga yang ya seperti kita Ewan sediakan kepada kita semuanya ya, sangat banyak ya, bervariasi harga, bahkan mulai dari harga 2000-an ya. Iya, 2000-an ya. Nah, jadi itu kan berarti termasuk sembako juga, barang pokok juga termasuk barang fast moving. Oke. Barang fast moving. Artinya memang
Nah, apapun jenis handphonenya, mereka tetap butuh namanya barang pokok. Barang pelengkap utama, pendamping utama handphone. Ya. Maksud barang pokok ya. Ya. Bisa. Jadi perumpamaan agar para customer juga lebih mudah mengerti maksud saya gitu ya. Barang pokok. Jadi kalau dengan barang murah tersebut kita bisa jual dengan contoh kecilnya harganya yang kita berikan kepada customer kita Rp2.500 misalnya. Misalnya dengan harga itu, kalau toko menjual dengan harga Rp4.000 itu sudah kita katakan 70%. Yes, berarti tadi 2.500 kita jual grosir dengan melakukan retail ya? Retail. Oh gitu. Retail ya. Retail. Bisa jual kalau dia tambah 1.000 berarti 70%. Kalau ada 5.000 berarti sudah pasti 100%. 100% ya. Betul. Jadi walaupun banyak ya yang menjual barang-barang pokok itu di angka 70-100%, bahkan melebihi dari 100%. Banyak ya. Dan sampai sekarang juga di pasaran rata-rata bahasa umum nih yang saya dengar di umum. Wah, aksesoris handphone banyak untung. Boleh lipat. Ya, bahasa pasarannya, bahasa sehari-harinya ya. Sederhananya ya. Ya, bahasa sederhananya ya. Jadi emang benar ya untuk kategori barang tertentu memang bisa. Tapi begini ya yang mau saya katakan dulu ya. Jelas balik lagi ya. Dulu 10 tahun ya yang lalu ya, atau 5 tahun lalu lah, kita nggak usah ngomong sampai ke 90-an ya. Ya. Masuk tahun 2010 ke atas lah. Kira-kira gitu ya, 10 tahun lalu lah ya. Orang mungkin menganggap handphone itu masih barang. Yes. Barang mahal. Yes. Walaupun itu menjadi kebutuhan, tapi untuk kalangan tertentu yang sanggup mampu membeli. Ya. Jadi seiring dengan sama dong, berarti kalau aksesoris itu laku karena banyak handphone beredar. Yes, banyak pemakainya. Banyak pakai handphone ya. Jadi kalau ada handphone beredar juga aksesoris gimana melakunya gitu ya. Sejalan ya berarti. Ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan ya, kepada para rekan-rekan toko sekalian semuanya, bahwasanya untuk saat ini jangan pernah menganggap handphone itu menjadi barang. Tapi anggaplah itu menjadi barang kebutuhan. Untuk komunikasi, kan apapun menu di dalam itu, baik itu WhatsApp, baik itu Messenger, baik itu Line atau semuanya. Kalau karena itu kan berarti semua itu kan gunanya untuk berkomunikasi. Berinteraksi ya. Berinteraksi ya, baik itu hanya suara, hanya pesan, ataupun bisa dengan tampilan wajah, video ya. Video call. Semua itu tujuannya fungsi hanya berinteraksi. Jadi jangan pernah menganggap handphone itu menjadi barang mewah. Jadi dulu ada begini. Nah sampai sekarang mungkin masih ada. Ya, saya nggak katakan ada, tapi saya yakin masih banyak. Bahkan di kuota saya sendiri saya masih ada temui. Modal 5.000 atau 10.000. Baik itu kabel, baik itu handsfree ya. Dia menjual harga 30.000. Bahkan 40.000. Karena dia menganggap dia beli hari ini kan nggak tahu kapan-kapan lagi beli. Makanya saya jual murah. Ya, dia beranggapan orang hanya datang sekali. Jadi berarti kan dia beranggapan dia beli HP berarti kan orang kaya. Benar ya? Jadi, nah ada orang sebagai berasumsi begitu. Masih ada. Masih banyak ya, rasa ya. Saya nggak katakan itu dari mana, tapi yang jelas itu ada. Jadi di sini yang perlu saya ingatkan bahwasanya memang hak perdagangan atau berbisnis ya, yang mau jual harga berapa ya. Yang saya hari ini saya hanya ingin membagikan tips yang didasari atas dasar pengalaman saya. Saya bukan berbicara pengalaman orang lain. Itu publis tadi ya. Tips dan triknya itu
jalani selama 20 tahun. Jadi saya menganggap sekarang ini itu menjadi barang kebutuhan utama pokok, yaitu handphone. Sudah menjadi kebutuhan ya. Kebutuhan. Jadi apalagi di masa pandemi ya, Ya. di mana anak-anak sekolah pelajar harus daring ya, melalui Zoom ya, belajar ya. Benar, Jadi ini sangat menjadi barang kebutuhan. sangat dibutuhkan. Sangat ya. dibutuhkan ya. Ya. Jadi orang berasumsi begitu, saya menilai dia tidak salah. Hanya saja mungkin dia kurang tepat. Ya. Karena begini, bagaimana itu begini, ya, keberhasilan dari sebuah toko handphone bukan mendapatkan margin segede, Oke. tapi bagaimana dia bisa memudayakan customernya untuk semua keperluan HP-nya datang ke tokonya. Itu dulu namanya keberhasilan dari semua toko. Jadi bagaimana customer itu membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan handphonenya, dia datang ke toko itu lagi. Jadi tingkat margin itu tidak menjadi barometer atas keberhasilan sebuah toko. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa membudayakan pelanggan kita, apapun yang berhubungan dengan handphone, dia akan datang ke toko kita. Dia akan repeat order dan dia akan menjadi customer yang setia ya. Datang. Ya, barang kecil sekalipun datang. Bahkan dari jarum SIM card juga yang harganya yang itu nggak saya jual, saya kasihkan saya ngomong ke pelanggan saya, harganya berapa ya? Kalau kita jual 5.000 terlalu gede, 2.000 juga terlalu gede ya. Harganya hanya berapa ratus rupiah. Yes. Dia datang ke sini pakai motor, pakai bensin, pakai uang parkir, dia kasih aja deh nggak apa-apa. Ya. Saya ngomong begitu ya. Jadi makanya saya ceritakan pengalaman yang saya lakukan. Yes. Bukan yang saya alami, bukan yang orang lain alami ya. Maaf ya, di sini saya tidak salah lagi ya. Ya. Jadi untuk asumsi seperti itu ya, saya rasa kurang tepat. Terlalu mahal ya. Ya, terlalu mahal ya. Jadi, gini. Jelas lagi, mungkin di sesi sebelumnya kita pernah, saya sudah katakan ya, lebih baik menyediakan 10 jenis brand dengan barang yang sama, satu kategori, tapi dengan merek, harga, dan kualitas yang bervariasi, semua macam, dibandingkan dengan menyediakan satu jenis produk, satu kategori, ya, satu jenis barang dengan kuantiti jangankan 5.000 juga cuma dibandingkan dengan 10 macam yang hanya 5 piece. Ya, kenapa? Jadi sempat orang bisa membandingkan ya. Di sana kita juga bisa membuat membandingkan, kita bisa menjelaskan kepada customer ya, kepada user ya, dimana dengan yang dia butuhkan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka bisa milih sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mereka bisa milih sesuai kemampuan mereka dan kita bisa menjelasin masing-masing dari kualitas produk. Jadi menurut saya kalau margin itu untuk barang-barang pokok, saya rasa untuk di angka 50 dan 70%, saya rasa itu sudah sangat titik aman bagi saya. Titik aman ya. Titik aman ya, karena begini ya. Sedikit mengenai toko handphone, saya melanceng sedikit ya dari masalah ini ya. Oke, hanya ini ya. Semua itu berkaitan dengan risikonya apa? Setiap usaha kita pasti ada risiko. Pasti. Jadi walaupun risiko dari barang-barang pokok itu ya sangat kecil ya. Risikonya kecil ya. Karena gini, pengertian kecil risikonya di sini ya, maksud saya adalah itu tadi seperti saya katakan, barang pokok itu kan sampai kapanpun fungsinya tetap sama. Ya, bisa juga menampilkan suara ya. Yes. Kapal juga punya macamnya atau mengisi daya ya. Ya. Data ya. Tempelnya juga melindungi ya. Artinya gini, barang-barang pokok itu tidak akan lekang oleh waktu. Ya. Selama ada Android, selama ada smartphone ya, saya rasa barang pokok itu tetap akan dicari. Tetap akan dibutuhkan. Mungkin salah satunya karena juga bisa dipakai buat umum ya. Jadi contoh kabel itu sendiri bukan hanya untuk smartphone ya, saya rasa ya. Ya. Banyak sekarang perangkat elektronik menggunakan
USB, kalau USB ya. Iya, iya. Untuk mengisi daya ya, Iya. gitu ya. Jadi Iya. bukan hanya untuk smartphone ya. Tapi juga device lainnya. Iya, handsfree juga ya. Dan hanya untuk smartphone ya. Perangkat elektronik lainnya untuk ya pokoknya yang untuk yang fiturnya untuk menampilkan suara ya. Yang Itu juga musik. bisa ya. Ya. Karena jacknya itu sama 3,5 mili. Ininya. Ya. Oke. Jadi yang katakan untuk list mungkin barang pokok itu tidak sebesar barang fashion ya. Ini kita bahas selanjutnya ini ya. Ya, oke. Itu menurut saya. Oke, berarti bisa dibilang aksesoris handphone ini untuk barang pokok harga retailnya bisa 50 sampai 70%. Saya rasa sudah lebih aman ya. Dari titik aman ya, dengan resiko yang Iya, sangat minim ya, sangat minim kecil ya. ya, minimnya, sangat minimnya. Nah, tuh kalau untuk grocery, jadi ini buat pemain grocery, kira-kira margin yang bisa didapat dari barang pokoknya untuk grocery itu gimana? Oke. Untuk grocery sendiri kita sama-sama tahu ya. Sekarang beredar banyak brand ya. Ya, sangat banyak. Kan? Di mana masing-masing brand itu menjanjikan ya, ataupun mempunyai margin yang berbeda. Iya. Ya. Dengan segi harga yang berbeda Iya. ya. Iya, iya. Jadi kalau yang selama ini sama Pak Pusaka juga tahu ya, saya juga pernah masuk barang dari China, saya juga jadi grosir, saya juga ada buat toko. Jadi di sini sebenarnya ketiga peran ini sudah saya lalui, sudah saya jadi sampai hari ini ya. Oke, jadi menurut saya kalau untuk grosir ya, untuk brand tertentu ya, saya rasa untuk di angka 10 sampai 15%. 10-15% ya, itu untuk barang brand. Barang pokok ya. Barang pokok ya. Nah, karena rata-rata brand pasti barang pokok. Oke. Oke. Masa lalu dulu baru ada casing ya itu. Ya. Kita ambil kecil sama mereknya brand Lexus lah, apalah dulu ya. Ya. Sekarang tidak seperti itu lagi ya. Rata-rata brand itu pasti barang pokok ya. Oke. Ya. Repair, charger. Iya. Ya. Nah, jadi kalau untuk itu pun kalau kita lihat grocery itu kan ada beberapa versi menurut saya ya. Kita grocery-nya kita sebagai MD, apakah sebagai grocery yang kita hanya ambil kuantiti banyak? Itu berbeda lagi. Nah, kalau kita jadi MD, berarti kita dapat fasilitas tertentu dari brand yang kita jadi MD. Ya. Artinya mungkin kita megang 4 brand, kita jual atau 10 brand di toko kita. Tapi kebetulan kita hanya menjadi MD-nya brand tertentu atau hanya 2 brand kita jadi MD-nya. Mungkin dari segi margin berbeda dong dengan brand yang tidak kita sebagai MD. Tidak sebagai MD. Iya ya. Karena Karena fasilitasnya dengan MD mungkin dari beberapa brand juga berbeda-beda. Pasti tidak ada yang sama ya. Dari segi margin juga sama. Margin, dari segi promo, dari segi pencapaian ya, saya rasa berbeda-beda. Tergantung brandnya masing-masing. Jadi saya rasa kalau di angka bahkan saya jalani selama ini bahkan di bawah 10 ya, di angka 5 sampai 7 ya, 7% ya. Tapi itu memang barangnya itu ya benar-benar fast moving ya. Artinya kebetulan saya ada di toko ya, jadi kebetulan bukan brand saya sendiri, bukan brand saya masuk toko sendiri nih. Brand orang ini brand orang lain ya. Orang saya pegang ya. Di sini saya nggak menunjukkan brand saya ya. Kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh menampilkan di sini kan kita dengan tips ya. Kita nggak boleh menampilkan brand kita ya. Jadi kebetulan saya pegang brand lain ya. Jadi saya hanya mengambil 5 sampai 7%. 5 sampai 7% ya. Biarpun customer toko-toko ngambil kuantiti berapapun sekitar 5 sampai 7% lah ya. Karena begini ya. Awalnya saya mengambil sampai 15-20%. Harga grosir ya. Harga grosir. Karena memang harganya murah produknya. Dan produknya juga tidak murahan ya. Standar. Jadi itu saya berpikir begini, coba saya hubungi dengan saya dengan brand ini, ya kan, ini mungkin kedepannya agak
Karena kebetulan teman saya itu, kebetulan masa itu dia ada pesan satu, jangan perang harga dong. Oke ya. Ini dari segi apa ya, kompo-komponya nih dari teman ya. Segi komunikasi dengan ini lah ya. Komunikasi ya gitu ya. Ya. Masing-masing mereka ini punya brand ya. Dan ini karena kan cuma saya pegang, dan kan saya masuk dari ruko. Terus saya kabari dia. Ini kelihatannya barang itu sangat kencang. Kan untuk orderan kedua atau ketiga bisa 3 kali lipat dari orderan kedua. Wow. Nah jadi lu atur dong harganya, saya nggak bisa ambil 20%, saya kasih kepada toko-toko. Mereka ambilnya tambah banyak. Bukan hanya terus ya. Bukan hanya repeat, double triple repeat jadinya. Ya jadi makanya saya bilang tadi untuk barang-barang fast moving ya kita tidak bisa sebenarnya tidak ada patokan margin pasti ya untuk grosir ya sebenarnya. Makanya tadi bisa 7, bisa 10, bisa 12%. Karena begini, sama-sama kita tahu ya, untuk para toko yang lumayan yang besar ya, mereka mungkin ada pakai sistem kasir ya. Nah, pakai sistem yang mereka bisa mengatur 1, 2 atau 3 harga yang berbeda. Tingkatan harga ya. Ada HET, harga tertentu, harga 1, harga 2, harga 3 ya. Masing-masing software juga ada ya. Bisa di-setting, Accurate juga ada seperti itu ya. Jadi mungkin masih kembali kepada toko masing-masing tadi, ke proses tadi, apakah dengan dia menjual 10 piece dengan 50 piece mereka bedakan beda harga atau beda Rp500 atau Rp1.000 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk margin untuk grosir ya saya rasa ya kesimpulan tadi untuk di angka 7%, 10, 15 ya, saya rasa itu sudah titik yang tepat. Berarti 7%, 10, 12% bisa kita setting dengan tingkatan kuantiti tertentu. Iya. Nah, untuk grosir. Karena kita juga tidak tahu ya, kita juga tidak bisa membatasi orang belanja ke kita ya, beberapa punya ya. Bisa-bisa dia bulan ini dia belanja hanya saya mau kabel itu lah yang 30 piece. Mungkin setelah ada jalani ya, kabel ini sudah murah, kualitasnya lumayan oke gitu ya. Namanya mereka retail ya, ataupun mereka bisa jadi mereka juga bergosip lagi. Ya, sistem referral itu terjadi, walaupun kecil ya. Betul. Referensi itu ada ya. Walaupun tertutup ya, transparan ya. Referensi itu sudah terjadi ya. Artinya kita punya downline, dia juga punya downline gitu ya. Nah ini sebenarnya realitas sudah terjadi sebenarnya. Tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui. Nah, terkadang customer kita juga mereka juga mungkin buka semuanya. Gitu ya. Jadi menurut saya untuk tingkatan harga itu dimulai dari 7% dan sampai 15% saya rasa sudah jadi aman ya. Untuk barang pokok ya. Barang pokok dan brand tertentu ya. Jadi kita lihat juga kalau memang fast moving, berarti kita sudah harus mulai hati-hati dengan harganya ya. Iya, apalagi dengan berbagai brand yang sekarang banyak menawarkan ya, yaitu saya nggak bilang brand apa, saya nggak bilang brand apa ya, tapi masing-masing brand itu semua menjanjikan dari segi margin, dari segi promo, bonus, pencapaian dapat reward segala macam ya. Bahkan ada tertentu lainnya ya. Dari dulu sebenarnya sudah ya, dari tahun 2010 saya rasa sudah ya. Pernah dilakukan, dapat emas murni, dapat apa, sepeda motor atau gimana ya. Tergantung pencapaian. Nah, jadi dari sana kita mungkin bisa mengatur apakah kita hilangin semua keuntungannya, kita hanya berharap hadiahnya di pencapaian. Tapi kan dengan kata lain ya, pencapaian itu juga kan butuh modal. Untuk mencapai ke sana kita mesti mengambil kontingen. Sama juga dengan kita mengambil margin yang campur. Atau kita bagi menjadi gohun atau 5% atau 7%. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya untuk tingkatan harga grosir titik aman adalah 7-12%. 7-15% untuk barang pokok. Untuk barang pokok ya. Oke, guys, sebagai sesuatu ya. Nah,
Tuh, sekarang kita akan bahas tentang fashion. Ya. Nah, bagaimana cara mengambil margin? Berapa besar margin yang bisa kita ambil dari fashion secara retail dan secara grosir? Oke. Bicara mengenai fashion ya. Fashion itu kalau dari dulu ya, masa lalu itu yang ada hanya casing ya, housing, casing, pengganti casing standar atau yang lebih umum istilahnya casing KW. Oke. Ya, casing KW itu yang lebih casing umum KW. kita dengar ya. Ya, Casing KW. Komen sudah lama dan paham ya. Ya, housing casing KW. Housing KW itu pengertiannya adalah pengganti dari casing standar bawaan handphone tersebut ya. Oke. Nah, bisa itu casing KW dan casing motif. Yes. Ya. Yes. Jadi motif itu berarti coraknya ada coraknya ya. Nah, dia warnanya tidak monoton. Ya. Bisa di sini ya. Jadi untuk fashion sendiri pada masa sekarang ini kita bisa mengartikan itu pada untuk istilahnya sarung ya. Sarung handphone ya. Sarung smartphone ya. Ya. Sarung itu banyak jenis ya. Ada bersifat ya hard case, jelly case, Yes. ya dan sebagainya soft case ya. Ya, jadi ataupun barang fashion seperti tali gantungan motif itu juga tali gantungan fashion ya. Ya. Jadi ada beberapa jenis ya barang fashion. Fashion itu berarti dia bercorak. Ya. Ya, kita bisa mengartikan fashion itu bercorak, bermotif. Ya, bermotif. Nah, itu lebih mudah pengertiannya. Punya motif. Nah, untuk masalah margin dari fashionnya, kita bicara di retail. Kita sama-sama tahu ya. Memang risiko tertinggi dari pemain atau pebisnis atau pedagang aksesoris handphone adalah barang fashion. Resiko paling tinggi di fashion ya. Nah, kenapa? Jadi di sini kembali tadi itu berarti case-nya tadi bervariasi, bermotif. Yes. Motif itu pasti tentu ada warna, ya, ada corak tertentu, ya, ada gambar tertentu. Ya, apalagi sekarang satu set itu 10 motif. Ya, atau bahkan ada yang 12 ya. Ada yang 12 motif juga. Ya, jadi di sana ada warna, di sana ada motif, corak, gambar ya. Jadi sama-sama kita tahu tuh. Pilihan orang itu tentu berbeda-beda. Yang mata orang beda-beda. Selera orang beda-beda dong. Mungkin saya suka warna hitam. Ya. Mungkin Coach Chandra suka warna kuning. Ya, beda-beda. Ada customer lain suka warna hijau ya. Ya. Atau biru ya, atau pink ya. Atau lebih dominan ke cewek ya. Nah, jadi kenapa saya katakan ada risiko lebih tinggi? Karena biasanya orang akan memilih sesuai warna dan corak yang dia suka. Selera mereka ya. Selera warna, selera motif ya. Ya. Jadi di sini kemungkinan besar akan ada barang sisa. Oke. Barang sisa pilihan orang. Oke. Sisa pilihan orang. Ya. Jadi untuk di fashion ya. Tadi kan barang pokok kan 50-70%. Jadi kalau di fashion ya, selama saya jalani adalah saya mengambil 70 sampai 100%. 70 sampai 100%. Di retail ya. Di retail ya. Itu mungkin karena harus disesuaikan dengan resikonya sendiri ya. Resiko sendiri ya. Jadi kenapa kita mengambil titik aman 70 sampai 100%. Contoh masuk 10 piece ya. Kalau kita ambil 100% kok hanya laku 5 sudah pulang. Kembali nih. Kembali modal nih. Ya. Nah, kita walaupun anggap 5 ini nggak laku, kita nggak rugi. Hanya rugi waktu deh. Ya. Hanya rugi uang uang listrik lah, uang pajangan lah. Pajangan lah ya. Ya. Jadi kenapa saya bilang begitu ya? Karena dia sedikit agak lebih tinggi risiko dari barang pokok ya. Nah, kalau tadi kan Kupo bilang itu kan resikonya lebih tinggi karena ada motif, ada corak. Bagaimana dengan tipe? Apakah tipe itu juga mempengaruhi resiko? Iya, jadi begini. Sama-sama kita tahu ya. Bahwasannya untuk smartphone ya. Bahkan tipe-tipe yang agak lama ya. Seperti saya katakan nggak apa-apa ya, brand ya. Samsung Samsung ya.
ada beberapa tipe yang sudah lama ya, bahkan sampai sekarang masih banyak penggunanya. Masih banyak ya. Ya, ya, yang bisa kita katakan senjata paling aku Samsung ketika itu adalah G2 Prime. Yes, G2 Prime. Ya, Tetap ada yang G1S ya. G1S. Nah, itu kan dia berjaya berapa tahun gitu ya. Ya. Tapi sampai sekarang juga masih ada yang misalnya seperti itu. Nah, bahkan G7 Prime. G7 Prime. Ya sedikit G20, G30, G30 ada beberapa, tapi nggak banyak lagi. Tapi masih ada. Masih ada ya beberapa yang mungkin dalam ya 1 minggu ada ya 2 atau 3 kali orang mencari tipe lama. Mencari tipe lama ya tetap ada ya. Bukan hanya Samsung sebenarnya sih. Di Xiaomi juga ada Redmi ya. Ya. Redmi 3S ya. Ketika itu Redmi 30 ya. Dan ini saya hanya ambil contoh ya. Contoh tipe ya. Maaf ya, bukan menyinggung dan tentu tidak ya. Bahkan Redmi 30 ya, Redmi 4A, Redmi 4X ya, sudah lama. Tapi sampai sekarang juga ada penggunaan. Tetap ada yang membutuhkan mencari aksesorisnya. Karena alasan mereka juga batangan handphonenya sudah tergores lah, sudah buruk karena sudah pakai lebih dari 4-5 tahun. Iya. Seperti akal dong, benar kan ya? Ya, bodinya itu sudah gimana ya? Sudah kemarin itu ya. Semua ya sudah lecet ya, sudah pudar ya. Wajar dong ya. Kita nabinya kenapa gitu ya. Jadi untuk tipe-tipe lama saya rasa masih ada yang mencari, walaupun tidak sebanyak tipe yang baru ya. Walaupun tidak up to date ya. Kalau ditanya ke toko-toko lama, mereka tentu masih ada, walaupun tidak sengaja menyimpan barang sisa tipe lama mungkin masih ada. Mungkin masih ada mungkin ya. Oke. Kalau untuk fashion sendiri, saya rasa kendalanya adalah untuk kita harus melihat perkembangan zaman, baik zaman teknologi ataupun zaman trennya orang. Contoh gini, kita tentu tahu ketika kita sediakan face ya, barang facing ya, seiring berjalan waktu ya, kita tetap bikin order ya, kita pajang di toko ya. Nah, ketika sudah mulai order, mungkin kita bisa mengurangi kuantitinya atau gimana ya. Motif tersebut ya. Tipe tersebut ya. Oke. Jadi kalau dengan sarung juga sebenarnya ada beberapa pilihan yang sampai sekarang orang tidak peduli ya, masih laku ya. Jenis sarungnya ya, kita anggap black matte ya. Atau anti crack ya. Yes. Case robot ya. Transformer ya. Sampai sekarang bentuknya begitu kan tetap ada yang nyari ya. Jadi itu termasuk juga fashion, walaupun dia bentuknya sedikit polos ya. Polos. Sarung itu bisa kita kategorikan barang fashion. Oke, berarti itu masuk fashion ya. Hanya sedikit ya polos ya, banyak motif dong. Mungkin dalam 10 hanya ada satu yang banyak semua yang polos. Gitu ya, kira-kira perbandingannya ya. Dari segi sarungnya. Ada 2 versi ya di sini ya. Pemain atau pedagang atau pebisnis aksesoris. Yang pertama dia hanya menjual barang-barang kosmetik atau barang-barang pokok. Anda terlalu takut dengan namanya fashion. Kayak berani stok ya. Karena memang lengkap ya. Kebetulan kan saya yang selama saya jalani kan dari dulu memang lengkap. Dulu juga nggak lengkap sih, karena zaman dulu juga fashion belum ada. Belum terlalu banyak lah ya. Jadi gimana mau ngikuti ya gitu. Nah, jadi seiring dengan berkembangnya pesatnya smartphone, jadi saya barengi dengan barang fashion. Memang ya kebetulan ya di kota saya sendiri memang tuh saya itu toko saya itu lebih cenderung atau lebih dominan dikenal orang dengan toko fashion. Toko fashion malah ya. Image-nya udah berbentuk toko fashion ya. Jadi orang mau cari sarung case apa, terus toko style aja lengkap. Oke. Itu kita mengenai fashion ya. Oke. Nah, berarti tadi margin untuk retail
retail adalah 70-100%, karena resikonya memang ada lebih tinggi dari barang pokok, tapi masih oke banget ya, karena kan karena begini ya, masih oke ya. Kenapa ya? Karena gini, makanya seperti awal dikatakan tadi, lebih baik menyediakan 10 macam dengan kuantiti 5 piece atau 10 piece daripada menyediakan 1 atau 2 macam dengan kuantiti ratusan bahkan ribuan. Oke. Saya tidak kecuali memang kalau kita proses gede ya. Itu juga nggak semua barang yang harus kita sediakan banyak. Tapi ada barang tertentu yang slow motion. Ya. Atau slow moving. Nggak semua fast moving kan? Ya betul. Berarti yang slow moving kita lebih kurangin kualitinya ya. Tapi harus ada ya, supaya lengkap. Ya, jadi supaya orang bisa memilih. Berikanlah kenyamanan para customer atau user untuk memilih barang sesuai dengan selera, kemauan dan juga kebutuhan dan juga kemampuan mereka ya. Oke, thank you. Nah, Kak, bagaimana dengan margin fashion di grosir? Berapa yang bisa kita dapat? Oke, seperti yang kita ketahui ya, saya sendiri bahkan sama loh tadi Dewan ya, saya itu dia. Nah, masuk ke brand sendiri ya. Jadi di sini peran kita sama dengan customer kita yang memang dia juga ada nanya grosir. Customer toko yang nggak grosir juga. Iya, maksudnya gini. Kita di Dewan. Customer kan ambil di Dewan. Oke. Ya. Jadi ya toko tadi juga dia jual grosir ke orang. Oke. Jadi berarti kan status kita hampir sama nih. Yes. Sama ya. Sama-sama grosirin. Ya, walaupun ya itu hanya B2B ya. Tapi sama ya. Saya rasa kalau untuk grosir ya. Nah, ini grosir ini gini, ada 2 versi. Ada 2 versi. Nah, apakah kita selaku suplai barang? Berarti toko yang belanja ke kita juga dia kan berperan sebagai grosir juga di daerah dia. Iya. Berarti dia juga penyedia barang dong. Yes. Bagi customer dia. Iya, bagi toko di customer dia. Berarti kan ada 2 versi. Sama-sama kita tahu, selama ini case belinya itu persen. Iya, betul. Persen isi 10 piece atau 20 piece. 12 piece. Setelah customer beli dari kita, dari Ewan, mereka terkadang bisa menjual per 5 piece. Diecer ya? Diecer ya. Apapun seperti yang saya jalani selama ini. Setiap barang yang masuk, semua saya pajang. Oke. Semua saya pajang. Bahkan toko belanja 3 piece, 2 piece juga ladenin, boleh dong. Tapi dia kan bukan satu tipe, satu model. Banyak tuh. Ya tipenya banyak ya. Iya, bisa puluhan juta campur ya. Mungkin ada 20 motif ya, mungkin ada 30 macam ya. Dengan tipe-tipe tertentu ya, dengan warna yang beragam, yang bervariasi ya. Jadi, nah ini kan ada 2 versi. Kalau untuk di posisi yang seperti saya jalani, tapi saya juga ada job set ya, ada ya. Oke. Di posisi yang kita meladeni, orang belinya 2 piece, 3 piece. Ya, kita bisa mengambil 15% sampai 20%. 15 sampai 20% untuk pengambilan ketengan lah. Ketengan ya, ecer ya. Dia tetap bisa jual. Ya. Yes. Nah, jadi dengan orang mengambil per 3 piece minimal sampai 5 piece, risiko kita ada tapi lebih kecil lagi daripada garis yang tadi pertama saya bilang dan saya katakan tadi, barang sisa tadi. Jadi lebih 50% sudah berkurang nih. Karena sudah diambil 5. Yang lainnya tinggal diecer. Karena sama-sama dipajangan kan. Betul. Nah, ini sudah berkurang. Kalau saya jual per set, saya ngambil 10%. Karena langsung habis. Orang tidak bisa memilih warna. Ya, nggak bisa pilih motif. Set kan. Jadi tidak ada barang sisa untuk tipe. Untuk tipe itu ya. Iya. Oke, berarti margin yang bisa diambil jika ketengan itu bisa 15 sampai 20%. Tapi kalau orang yang persen yang artinya barang tipe Anda itu langsung habis, tidak ada sisa, Anda bisa ngambil 10%. Itu sudah titik aman. Oke, Ko, thank you. Nah, Ko, menurut Koko nih, persaingannya
aksesoris handphone, baik itu barang pokok ataupun fashion, dibandingin dengan persaingan di handphone dan spare part handphone, menurut itu paling bagus mana peluangnya? Ya artinya biarpun bersaingnya itu ya bisa dibilang ya semua bisnis pasti ada saingannya, ada saingan pasti gila-gilaannya. Cuman yang paling biar sudah bersaing gila-gilaan, tapi kita masih bisa lebih mudah mendapatkan penghasilan dari apa yang kita jalan itu aksesoris handphone atau spare part ya. Oke. Nah, jadi ketiga segmen ini masing-masing berbeda. Oke. Distribusinya juga berbeda, marketingnya juga berbeda, efeknya juga berbeda. Itu berbeda ya. Pasti itu. Kita mulai dari spare part. Oke. Spare part itu sama-sama kita ketahui dengan barang urgent. Yes. Dia akan dibutuhkan ketika handphone rusak. Ya. Spare part. Walaupun marginnya bisa luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Kita semua tahu ya. Ya. Di atas 200%, bahkan 300%. Karena jasa ya. Jasa ya. Yang menjual spare part saja mungkin juga ada yang tetap di angka 50%. Biarpun hanya 30%. Hanya spare part kita nggak servis ya, Iya, hanya spare partnya aja ya. 30%. 30% masih bisa dapat ya. Bahkan kemarin saya dibiarkan ya. Saya nggak tahu, saya nggak katakan atau kemana, Jakarta gitu ya. Bahkan dia hanya minus 10%. 10% karena hanya jual spare part kok tanpa servis. Oke. Tanpa garansi ya. Tanpa garansi lagi. Iya ya. Jadi untuk hal ini untuk masalah spare part ya, saya rasa peluang semua bisnis itu peluangnya ada. Yes. Tidak ada namanya bisnis. Iya. Semua nggak punya peluang. Iya. Makanya sekarang tadi jangan kan barang yang dibutuhkan orang. Pak Kolben kasih garansi seumur hidup sampai sekarang juga masih tetap jalan laku. Ya, laku. Garansi seumur hidup. Sampai sekarang masih lancar ya Pak Kolben ya. Masih ada pembeliannya ya. Iya, sudah sangat merakyat ya saya rasa. Saya kan tidak tahu Pak Kolben ya gitu. Ya, betul. Nah, bahkan dengan barang jenis yang sama brand lain orang tetap menganggap itu Pak Kolben. Iya, sudah jadi image ya. Iya. Iya. Seperti mie instan, Indomie ya. Apapun jenis mie instannya dibilang orang Indomie. Padahal sepadan dengan super mie misalnya. Buah misalnya. Dibilang banyak. Tapi Ya. tetap mengatakan tolong dong beli aqua. Iya. Ya, image-nya tadi ya. Image brandnya lagi Ya, bagus. pionirnya ya, Yes. termasuk sudah ya. Yes. Jadi, bisa katakan spare part itu barang urgent. Walaupun di stok itu mungkin hanya tipe tertentu dan yang banyak pengguna. Gitu. Pengguna HP tipe tertentu itu ya. Iya. Oke. Terus yang kedua tadi masalah jual HP. Iya, handphone. Oke, kita sama-sama tahu saat ini ya dari brand tertentu ya rata-rata menjanjikan dan memberikan margin yang cukup menggiurkan. Yes. Ya, ada brand tertentu ya. Ya. Saya asli katakan brand ya. Ya. Walaupun di sana ada namanya kesepakatan harga satu harga ya. SRP ya. Ya. Kesepakatan satu harga ya. Menjanjikan margin yang lumayan gede yang menggiurkan. Yang selama ini kalau dia jual brand lain tidak begitu deh. Ya. Itu pun mereka menjualnya di bawah SRP. Ya. Di harga yang sudah kontrak, bisa dibilang sudah tanda tangannya. Nah, bahkan yang lain sendiri dilakoni seperti itu, jalannya seperti itu. Okay. Saya nggak kata brand itu ya, tapi banyak sekarang brand begitu. Ya. Demi apa? Demi untuk mendapatkan barang. Demi untuk barang yang supaya stoknya habis ya. Supaya stoknya habis. Jadi untuk peluang handphone smartphone ya. Saya katakan 95% smartphone yang sekarang ya. Walaupun tipe seperti Nokia, Candy Bar lah ya, tetap ada diminati ya. Masih bisa. Hanya mungkin 5 atau 10% ya. Non smartphone ya. Jadi peluang toko handphone ini sebenarnya bagus ya, karena ini kita melihat untuk 5 atau 10 tahun ke depan ya, kita mungkin bisa memastikan ya, bahkan semua perusahaan raksasa yang milik itu bahkan lebih giat lagi menciptakan produk-produk baru dengan harga semakin terjangkau.
Untuk smartphone. Iya, ini kan dalam 2-3 tahun ini harga smartphone semakin terjangkau. Iya, semakin murah. Karena teknologi yang dengan fitur yang sangat mumpuni, ya, dengan semua keunggulan, dengan fitur yang bisa dikatakan hampir sama dengan yang menengah ataupun kelas tinggi. Yes. Jadi saya rasa untuk pulau handphone ya bisa menyanyikan ya. Tapi untuk kita secara berkala adalah ketika kita menjual handphone baru, anggaplah kita dapat margin 100.000. Oke. Dari contoh, saya nggak mau tahu brand apa itu. Ya. Setelah menjual, kita hanya dapat 100.000. Oke. Sebenarnya kita nggak jual aksesoris nih. Oke. Tapi kita dapat hanya Dari handphone 100.000. putus loh. Ya. Rumah. Ya. Kalau toko kita bisa jual harga segitu, mungkin toko sebelah juga bisa begitu. Bisa gitu. Bahkan bisa lebih murah. Ya. Karena modal sama. Ya. Oke. Tidak bisa compare, tidak bisa membandingkan. Karena brand sama, tipe yang sama, sumbernya sama. Yes. Oke ya, jadi sudah ya. Ya. Jadi saya tidak mau terpinci lagi, ternyata ada yang tersinggung yang tertentu ya. Oke. Nah, jadi mungkin saya rasa masing-masing toko sudah tahu. Nah, mungkin maksud saya gimana? Nah, masuk ke aksesoris handphone. Di sini saya bisa katakan ya, dibandingkan ketiga segmen tadi, ada keunggulan di segmen aksesoris ini. Keunggulan sendiri ya. Walaupun margin tidak segede jual smartphone Atau spare part ya. Jadi pertanyaannya antara spare part handphone dan aksesoris handphone. Sedikit unggul, karena ini yang saya sebutkan unggul ini adalah keunggulan secara berkala. Ya, jadi untuk aksesoris handphone itu bisa secara berkala. Berkala pengertian di sini artinya begini yang saya ingin jabarkan ya. Berkala itu ini ya, dengan satu handphone, dengan satu smartphone, dia kan berulang, masuk ke toko kita ya, dan membeli jenis produk yang berbeda. Contoh misalnya, hari ini si customer beli nasi goreng, mungkin minggu depan dia bisa membeli es krim, ya. Mungkin dengan berikutnya lagi dia bisa beli power bank. Jadi banyak aksesoris pendukung untuk satu smartphone. Bukan hanya case ya, banyak kabel dan banyak sembako, banyak fashion ya. Tapi barang urgent juga seperti power bank akan menjadi pilihan bagi customer kalau kita lebih fokus ke aksesoris handphone. Makanya tadi saya bilang berkala di sini ya, artinya tentu setiap transaksi kita dapat margin. Pasti. Makanya saya bilang kalau untuk margin dari aksesoris handphone itu bisa dikatakan berkala. Dia akan datang terus ya. Begini, selama kita bisa melayani dan mampu menjelaskan secara detail ya, produk yang kita pajak atau kita jual. Jadi sehingga dia merasa puas ya, dia percaya dengan kita ya, karena adanya transaksi terjadi kan, apabila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli ya, itu dasarnya seperti itu ya. Kesepakatan itu bisa berupa kualitas, harga, cara melayani. Itu menurut saya. Itu ya. Pengertian berkala artinya adalah lebih dari sekali. Kita bisa mengambil margin dan berkala itu kita artikan adalah lebih dari sekali transaksi. Dari satu customer, satu handphone yang dia pakai satu customer ya. Karena satu customer bisa jadi 2 smartphone kan. Betul. Jadi berkala di sini yang saya maksudkan adalah kita bisa mendapatkan lebih dari satu transaksi dari satu customer yang saya. Sedangkan kalau spare handphone, mereka sudah perbaiki, ya dia harus nunggu rusak lagi. Itu pun kalau sudah rusak dia masih mikir mau perbaiki. Kebanyakan sekarang malah mereka beli baru kan, lebih rusak. Ketika beli baru dia menjaga rusak tuh bagaimana supaya lebih awet ya, dia kan beli minimal fix sama ada yang untuk pelindungnya gitu ya. Betul. Sedangkan kalau untuk handphone
Dan mereka cuma beli sekali ya sudah. Iya. Udah paling Iya. paling kalau mau ganti handphone lagi baru beli lagi. Iya, Jadi dalam waktu yang cukup lama ya. Ya, jadi sedikit mengenai antara toko handphone dan juga toko aksesoris ya. Nah, biasanya ada beberapa toko ya, dia dibarengi ya. Contoh begini, dia jual smartphone baru, dia jual toko handphone, dia jual HP baru, dan juga ada sedikit aksesoris. Oke, sedikit ya. Aksesoris itu bisa menjadi salah satu produk yang mereka jual dan bisa juga menjadi bonus dari ketika customer baru. Oh iya, Ya, beli handphone di sini bonusnya ya bisa dikatakan ya tali HP atau case yang seperti yang fashion tapi agak standar seperti anti crack atau black mat ya. Oke. Anti gores free, anti gores, bahkan ada yang free memory card, bahkan ada yang free tongsis ya. Tongsis. Nah, jadi itu atau airing atau pop socket ya sebagaimana ya. Yes. Mungkin mereka akan memilih barang-barang yang murah sebagai bonus. Jadi mereka pakai buat bonus. Iya, jadi saya katakan lagi toko handphone bukan berarti dia harus menyediakan handphone. Oke. Tapi ada beberapa yang memang menyediakan juga berbagai macam aksesoris, walaupun tidak selengkap yang memang khusus jual aksesoris handphone. Oke. Jadi dia hanya menyediakan case misalnya contoh anti crack atau black mat ya. Sama pakai ada polos ya. Untuk tipe yang hanya dia ada jual HP bisa jadi. Ada stok handphonenya. Ya. Itu menjadi bonus bagi customer yang masuk ke toko dia. Itu juga menjadi faktor menariknya ya. Yes. Nah, kalau saya katakan sekali lagi ya aksesoris handphone bukan hanya diperdagangkan, tapi ada beberapa toko yang memang dia sediakan untuk jadi bonus. Jadi bonus saja. Ya. Oke. Seperti itu yang memang terjadi di lapangan di pasar ya. Oke. Bahkan di setiap daerah ya, di seluruh Nusantara ini. Ya. Saya pergi ada beberapa provinsi ya, saya juga ada mentoring. Seperti saya katakan ya yang 2 tahun lalu ya, itu kan ini ya Nusantara lagi sibuk ya. Saya ada sebelum pandemi ya. Ini kan waktu saya ke Kalimantan, saya ke Papua gitu, saya mentoring. Ada 3 toko ya. Kemudian dia terakhir akhirnya dia membuka 1 toko lagi khusus aksesoris handphone. Malahan sekarang ini jalan malah aksesoris handphone gitu. Daripada toko handphone. Toko handphone tetap jalan. Nah. Tapi ya itu tadi ya targetnya hanya sama itu saja. Ya. Karena ketika kita menjual handphone ya, dan jumlah penduduknya, jumlah pengguna handphonenya ya, jumlah orang dewasa ataupun yang layak memakai handphone ya, itu pasti kan berbanding mungkin ya 1 banding dari 100% jumlah masyarakat mungkin 60%, sedangkan 1000% ya, saat ini mungkin 75 atau 80% itu maksimum ya pengguna handphone dan jumlah masyarakat ya. Sedangkan itu hanya sekali transaksi dan itu putus gitu saja. Makanya saya berikan pengertian seperti itu ketika saya mentoring mereka. Saya bimbing mereka mentor atau bimbing ya. Saya bimbing mereka, saya berikan pengertian jadi mereka masuk ya. Jadi dengan modal yang sama, bahkan kita bisa menyediakan aksesoris lebih banyak daripada tampilannya. Jadi contoh dengan 200 juta ya, mungkin dengan handphone, smartphone yang dari harga 1 juta mencapai 2 juta sampai ke 5 jutaan, itu hanya baru berapa menit? 40 sampai 50 menit ya. Paling 60 menit ya. Tapi kalau aksesoris handphone 2 juta makin satu toko ya. Artinya ya, ketika orang masuk seperti ada. Di sini kita tidak katakan jumlah tertentu, tapi kelengkapan tertentu ya. Seperti tadi di awal cerita ya. Lengkap dan banyak itu berbeda. Jadi agar mudah biasa mohon bisa dipahami gitu ya. Lengkap dan banyak itu berbeda. Lengkap sama banyak itu berbeda ya guys ya. Jadi di sini jadi seperti itu saya bilang ya, aksesoris juga bukan hanya untuk berdagangkan, bahkan itu banyak untuk sebagai bonus ya. Toko-toko yang hanya khusus menjual handphone smartphone. Oke guys. Nah jadi guys, kamu orang tahu perbedaannya apa? Kalau spare part handphone dan handphone itu penjualannya nggak bisa terjadi secara berkala tapi lama. Orang udah beli butuh waktu lama untuk ganti handphone lagi, atau butuh waktu lama untuk handphonenya rusak lagi dan orang nggak mungkin sengaja rusakin handphonenya. Ya nggak. Sedangkan kalau aksesoris handphone, mereka bisa sering belanja handphone yang dia pakai untuk aksesoris handphonenya di toko kita. Nah makanya itulah sebesar itulah peluang di aksesoris handphone. Peluang untuk menjual ke satu customer itu bisa berulang-ulang kali.
lebih dari satu transaksi. Iya. Oke, nah tuh Iya. pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara toko menarik perhatian calon pelanggan masuk ke toko Kobo? Jadi bagaimana untuk mendatangkan pelanggannya? Ya, mendatangkan pelanggan baru ya. Pelanggan baru yang di sekitar kita atau di kota kita ya. Yes, yes. Nah ini sebenarnya nanti secara terperinci akan kita bahas di bagian network online ya gitu. Oke. Nah, di sini kan saya akan tapi di sini saya juga akan bagi tips dan tipsnya ya. Ini maaf ini sudah agak melenceng dari jawaban-jawaban tadi, wawancara tadi, karena ini sudah berbentuk desainnya. Oke. Oke, ini sangat membantu dan sangat banyak mempengaruhi tampilan. Ya, jadi begini, untuk para rekan kita yang bergerak ya, yang bisnis aksesorisnya jadi cara pajang itu atau desain itu juga mempengaruhi. Ya, yang jelas mempengaruhi apa? Banyak hal yang bisa terjadi kalau kita menata rapi rak atau pajangan di toko kita. Oke, yang pertama, jika kita desain sedemikian rupa, tidak harus mewah. Tidak harus mewah ya. Tidak harus mewah ya, tidak harus mewah ya. Desain bukan berarti mewah. Desain itu adalah menata sesuai dengan yang dibutuhkan, space-nya dan untuk kegunaannya. Itu desain ya. Desain itu bukan berarti harus mempercantik. Bukan berarti harus memperindah. Mengeluarkan modal. Indah juga kalau nggak mengeluarkan ruangan, space-nya itu apa? Yes. Benar ya. Jadi yang saya katakan seperti ini, menata ya, menata atau mengatur ya. Nah jadi kalau yang saya lakukan selama ini ya, baik itu waktu saya mentor orang, untuk pajangan tubuh saya juga, nanti di video berikutnya akan saya tampilkan tampilan toko saya seperti apa dan tampilan toko-toko yang saya mentorin selama ini. Contoh dengan mesin buat saya, ya makanya khusus di daerah saya dulu. Ya, walaupun masih banyak di daerah kota lain. Luar biasa. Jadi saya katakan untuk menata sebuah toko itu sangat berpengaruh ya. Contoh kita ambil misalnya ya, jika saya membagi atau menata ya, cara memajang jenis barang itu di kelompok tertentu itu sangat memudahkan. Pertama yang jelas memudahkan para pelanggan yang masuk ke toko kita. Yang penting pelanggan mudah ya. Ya pelanggan mudah. Ini kita pengen cerita dulu dari kemudahan kenyamanan dulu ya. Artinya gini, kalau kita punya space, contoh 4 sisi. Walaupun di 4 sisi itu masih bisa kita tambahin dengan cara gantung ataupun rak standing, ataupun dengan ya showcase gitu, atau dengan ya sliding atau gimana gitu, masih banyak gitu ya. Ya jadi kalau kita bisa membagi kategori-kategori itu akan memudahkan pelanggan. Jadi desain per kategori ya. Ya, jadi contoh misalnya untuk satu sisi sebelah kiri depan, contoh misalnya kita pajang semua saja. Dari atas harga termahal atau bawah harga termurah. Dan kita bagi lagi 2 baris atau kita bagi 2 baris awal atau 3 baris awal untuk Android ya, 2 baris tengah itu Type C ya, atau 2 baris bawah itu Lightning atau iPhone 5 ke atas ya. iPhone 4 kan sudah jarang ya, sudah termasuk langka ya, yang gede ya. Jadi itu juga memudahkan customer untuk memilih ya. Artinya ketika customer masuk, nah ketika tanya, ini apa, selamat malam Pak, mau jadi apa ya Pak? Ya Pak, apa yang Bapak butuhkan ya Pak? Saya akan bantu Pak. Kan timbul pertanyaan seperti itu dari kita sendiri ataupun karya kita ya. Dia kan mengatakan, oh saya mau cari kabel nih, kabel data atau kabel apa Pak ya? Kabel data atau kabel audio atau kabel apa gitu ya. Jadi, oh kabel data, kabel jasa gitu ya. Kita bisa setidaknya, walaupun pelanggan tidak bisa memilih langsung, tidak masuk ke toko kita langsung, setidaknya ketika kita menunjukkan di satu space tadi yang khusus kabel, di sana sudah terjadi gimana ya, pandangan customer ke kita sudah oke. Kan begini, kita itu sudah rapi, lengkap,
dan semua itu terpola. Jadi memudahkan si pelanggan memilihat produk yang dia mau. Nah, karena kita jujur saja ya, produk itu juga dari packing juga bisa menarik sama-sama gitu Pak. Berpengaruh ya. Dari kemasan ya, dari kemasan ya. Nah, makanya dari dulu itu ada yang mempertahankan kemasannya. Ya. Ada juga dari dulu dia tidak mau nih ganti kemasan nih. Ada warna tertentu nih. Nah, bahkan dari saya sendiri saya juga mempertahankan warna biru gitu misalnya kan, biru putih gitu kan, ganti warna. Itu jadi image. Jadi karena dari dulu sudah orang sudah tahu. Yang kedua juga kalau bisa berhemat, ngapain juga buang-buang duit ya. Ganti packing ya, cetak ulang atau gimana ya. Nah, ketika customer masuk, walaupun hanya berdiri di depan toko kita, batasi namanya ada apa atau ada etalase ya, kita batasi. Walaupun dia tidak bisa masuk, ya. Ketika dia melihat pajangan kita begitu rapi, dia sudah berpikir memang toko ini layak, karena toko ini memang dia fokusnya aksesoris. Ya, karena satu dari kerapian, dan dua dari kelengkapan. Nah, jadi tentunya dengan kita pajang berarti semua space harus terpajang. Yes. Otomatis ya. Nah, jadi ketika dia melihat itu, semua space ini kabel semua. Ya. Nah, itu tetap rapi ya. Iya, tetap rapi. Mungkin dari sana kita akan cara menjelaskan gimana. Nanti kan saya kupas lagi. Jadi dari tampilan ya. Dari tampilan ya. Usahakan toko itu ya, harus terang ya. Harus terang ya. Walaupun itu lampu biasa atau lampu kedip atau gimana ya menarik perhatian orang ya. Menarik perhatian mata orang ya. Mata orang bersih ya. Ataupun dengan dibarengi dengan buka musik dengan loudspeaker ya, itu juga bisa menarik perhatian orang. Ketika orang lewat ya. Iya, bahkan untuk produk bukan hanya aksesoris handphone ya. Bahkan banyak produk yang menarik perhatian dengan musik atau gimana ya. Apalagi memang toko kita ada jual speaker atau musik. Oke. Gitu ya. Jadi itu juga menarik perhatian. Oke. Setelah orang masuk, lalu kita tanyakan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini kebetulan toko saya itu kan yang luas juga ya. Luasnya 9 meteran ya. Jadi artinya gini, saya pajang itu bukan di etalase ya. Saya pajang itu di rak yang berdiri ya. Bisa timbal balik ya begitu ya. Jadi muatnya bisa banyak. Jadi tujuan saya adalah saya biarkan pelanggan masuk untuk memilih. Oke. Sama seperti kita mau beli baju. Ya, saya sarankan ya, semua aksesoris handphone jangan memakai etalase. Berarti Koko menyarankan, Koko menyarankan bahwasanya desain toko paling bagus itu jangan mencegat di depan etalase. Ya. Biarkan customer bisa masuk ke dalam. Iya. Kalau tidak masuk ke dalam, setidaknya kita bisa pajang, kita bagi space-nya untuk kategori barangnya. Jangan ada yang menumpuk di satu. Contoh, satu dinding itu kita campur headset, kabel, charger, semuanya di situ campur di satu. Nah, bahkan itu juga menyusahkan kita dan karyawan. Karena waktu kita menyusun barang. Yang kedua, waktu kita memilih barang. Jadi kita di pihak kita internal dulu karyawan kita. Dia mesti harus membongkar. Harus membongkar tuh. Terus kan barang ada yang terseling di dalam ya, mana ya, atau yang timpa terseling ya. Itu juga memudahkan kita untuk mencek stok. Oke. Ya, jadi bukan hanya customer nih. Ya. Jadi kita ini merangkap ya, jawaban saya ini merangkap ya. Nah, itu kan menarik perhatian ya. Betul. Ya, tapi sampai itu juga nilai plusnya benefitnya banyak. Kalau kita bisa bagi space itu menjadi kategori tertentu juga sangat banyak benefitnya dan keuntungannya yang bisa kita dapatkan itu. Termasuk buat kita internal sendiri. Iya, jadi kebetulan toko saya itu agak luas ya. Bisa dengan customer masuk ya. Sama seperti toko baju. Kita ambil contoh. Ketika kita membeli pakaian, kenapa sih semua toko pakaian itu dipajang baju? Ya, supaya apa? Supaya bisa dilihat orang ya. Satu, Dan bisa dites. tidak juga. Kalau dites itu ketika di tangan dia bisa dites. Nah, jawaban yang paling akurat adalah menurut saya. Dia bisa mengcompare barang di sebelahnya. Bisa dibandingkan langsung. Dari segi tampilan, dari segi packing, ataupun apalagi fashion ya, dia bisa melihat motif yang di sampingnya, walaupun dengan tipe yang sama ya,
tapi dengan motif berbeda ya. 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 Seandainya toko buat baju atau butik nih, dia masuk dalam semua etalase atau dalam lemari. Ketika ada yang nyari, contoh misalnya, Pak, Mbak, saya mau cari kaos nih, yang lengan pendek ya. Ini contoh misalnya nih, yang warna biru, kita ambil di lemari nih. Ini warna biru. Modelnya ada nggak ya? Ketika kita kedua model tadi kan kita lihat nih, kita nggak begitu suka. Ketika kita meminta dia mengeluarkan model yang tadi, kita sendiri sudah malu dan takut, Merasa nggak enak ya? merasa nggak enak. Apabila nggak jadi, orang marah nggak? Iya, udah minta yang lain, Iya. yang lain nggak jadi Jadi pula. tokonya bisa marah nggak kalau nggak jadi beli ini? Karena dia sudah bersusah payah membongkar, Ya, yang mencarikan ya. menjadikan membongkar ya, memilah ya. Itu mesti biru dengan pendek, Ya. kayaknya yang tipis Ya. supaya nggak panas ya. Ya. Kayak gitu. Ini kan ada ya seperti itu ya. Ya. Sama benar. seperti aksesoris itu. Kak, saya mau cari case untuk kita di Gloprem. Gloprem ya, kita mesti bongkar. Ya. Kita keluarin satu tubuh kan. Nanti kalau di dalam lemari dong berarti kita nggak pakai gantungan. Iya. Susul aja begitu ya. Nggak pakai gantungan ram itu dong. Ya. Ram itu dong ya kan. Pengait ya nggak pakai ya. Kaitan. Nanti kita susun bertumpuk-tumpuk ya. Bisa jadi satu baris itu bisa jadi 5 tipe. Oke. Bisa jadi bahkan lebih. Iya. Ya. Dengan cara membongkar. Ketika dia membongkar juga dia sudah sebenarnya dia sudah khawatir ya. Karena gini, ada kepercayaan kita tersendiri. Apabila saya bongkar di mana, mau jadi beli gimana tuh? Nah, jadi ini memang fakta, ini memang nyata ya. Ini Ya. fakta, Kita juga alami sih. Ya. Masih. Ya, ketika ini dianggap ini user adalah kita. Ya. Kita akan takut kalau saya nggak jadi beli ini gimana? Ya. Kita kan takut ya. Makanya saya dari dulu saya berpikir sampai sejauh itu. Makanya saya ada sih seiring atau etalase untuk barang-barang yang agak berat ya. Contoh power bank ya. Jadi jauh terbantu dengan kalau kita pajangnya secara rapi dan masing-masing kategori barang. Kategori ya. Ya, berjenis barang. Jadi itu juga yang jelas juga dari tampilan kita juga masih lebih rapi, lebih lengkap. Jadi barang kita nggak berantakan. Ya. Enak dilihat ya. Ya, enak dilihat, juga masuk nyaman ya. Berarti mudah dan nyaman. Iya, karena begini saja, walaupun orang tidak masuk kan, ini bisa melihat. Dari luar ya. Yang itu untuk ini juga ya, untuk tipe ini juga ya. Nah, contoh yang sekarang. Kan itu bagus nggak kan yang kayak gini warna biru atau warna merah itu super plus ya kayak gitu. Soalnya bagus kuat kan gitu ya. Mau ini kan boleh kan nanti akan tes saja, tes saja gitu ya. Jadi ini tampilan saya rasa itu sangat berpengaruh. Jadi kunci ya, bagaimana cara kita menarik pelanggan masuk ke toko kita ya. Dan juga bagaimana supaya mereka menjadi transaksi. Iya. Seperti itu ya. Jadi kalau itu tadi untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian ya. Setelah pelanggan masuk ke toko, disitulah, disanalah akan kita upayakan terjadinya transaksi. Supaya pastikan mereka keluar bawa barang kita ya. Membeli. Kalau transaksi itu terjadi, karena ada kesepakatan ya di antara penjual dan pembeli. Yes. Kalau terjadi transaksinya, transaksi apapun itu. Nah, jadi setelah mereka masuk ke toko, mereka sudah tertarik, mereka sudah mendapat perhatian dari toko kita. Bagaimana cara toko bikin mereka terjadi transaksi? Karena kan, misalnya contohnya satu toko nih, yang masuk 5 orang, yang mungkin toko melayani sekaligus 5 orang gitu kan ya. Nah, bagaimana supaya terjadi, kita memastikan calon customer yang sudah masuk ke toko kita menjadi customer sudah pasti terjadi transaksi. Bagaimana mereka setelah tampilan toko kita oke. Saya ulangi sekali lagi, oke bukan harus mewah. Oh iya. Dan tidak harus gede besar. Oke. Ya, tapi rapi. Rapi ya. Rapi ya, artinya rapi itu bersih ya. Dan agak terang juga, tidak berantakan. Oke. Itu yang kita maksud.
bukan dari mewahnya, tidak ya. Kondisi harus mewah ya. Tidak. Rapi sehingga customer melihatnya mudah dan nyaman. Nyaman ya. Karena kita juga mendapatkan keuntungan kemudahan dari tersusun rapi barang tadi ya. Ya. Oke, setelah pelanggan masuk ya, bukan pelanggan, calon pelanggan. Calon pelanggan. Pelanggan itu bisa dikatakan setelah ada transaksi. Yes. Setelah dia pernah beli, baru jadi pelanggan kita. Pelanggan. Oke. Calon customer atau pelanggan. Setelah masuk ke toko kita, bagaimana supaya jadi pembeli? Ya. Oke. Jadi begini, kita angkat contoh. Orang mau beli apa? Kita ada barang pokok dulu. Contohnya apa? Misalkan orang datang mau beli charger misalkan. Oke, charger. Oke. Saat ini kita sama-sama tahu ya, banyak toko yang hanya copy paste. Copy paste itu artinya adalah meniru toko-toko yang sudah lebih dulu buka dan membuka, lebih senior berarti ya. Yang senior ya. Senior ya, atau lebih gede. Oke. Atau yang lebih ramai, atau yang lebih lengkap. Oke. Banyak orang untuk ikutan. Paham ya? Yang ikutan adalah orang menjual apa, dia menjual dari apa. Oke, betul. Ikutan. Oke, kita ambil contoh. Saya tidak sebut merek. Kita ambil perumpamaan. Pak, oke Pak, mau cari apa Pak? Mau cari charger. Merek apa Pak? Merek ABC misalnya. Oh, nggak ada Pak. Hanya sebatas itu. Habis sudah. Maka pergi. Berarti apa yang dia cari dan akan dibutuhkan tidak ada. Ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Bapak cari apa? Saya mau cari charger merek ini. Oh, Pak, nggak ada. Pergi. Ya. Transaksi tidak terjadi. Tidak terjadi nih. Ya. Berarti bukan customer nih. Bukan customer, calon. Hanya calon. Ya. Hanya singgah. Ya. Lagi ya. Ya. Oke. Jadi saya katakan sekali lagi, di sini kan berarti kan kita hanya menunggu orang mencari brand tertentu. Ya. Benar ya? Ya. Apa gunanya kita buat toko? Dengan segala modal, dengan semua tempat yang disediakan, dengan semua kos atau biaya yang kita keluarkan, dengan upaya kita mengeluarkan waktu kita, tenaga, fokus kita untuk membuat sebuah usaha. Sekecil apapun usaha itu diusahakan harus ada margin. Dari transaksi ya. Terjadi transaksi, kalau ada margin kan, harus kelangsungan toko itu belum bisa ada. Ya, bisa bertahan ya. Bisa bertahan atau berkembang. Ya, dan berkembang. Kalau tidak pernah terjadi transaksi gimana mau berkembang ya? Iya. Jadi karena banyak copy paste, banyak saya lihat begitu ya. Jadi ketika customer mencari brand tertentu yang agak famous ya, agak terkenal, mereka hanya bilang oh nggak ada kayak gitu. Transaksi tidak terjadi ya. Nah, ini sangat disayangkan. Padahal ya, memang benar dia customer itu mencari produk yang dia mau. Mencari. Tapi mencari itu hanya 30%. Yang dia butuhkan 70%. Kebutuhannya, fungsinya. Iya, makanya kita harus bisa membedakan kemauan dia yang dia cari dan yang dia butuhkan. Oke. Ketika dia cari brand ABC, oh kalau brand itu, Bapak mau cari brand itu ya Pak ya? Ini di sini masuk trik marketing. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, ketika itu masuk ya, kenapa sih Bapak memilih brand itu ya? Ya. Bapak tuh mendengar dari orang bagus atau memang Bapak pernah memakai sendiri sehingga bertahun-tahun atau tahun berapa bulan benar-benar pas nggak chargernya, benar-benar bagus enggak gitu ya. Nah, jadi kalau di sini Bapak bisa langsung tes, bisa melihat memang daya terisinya itu berapa kecepatannya. Makanya kita akan yakinkan si pelanggan. Bapak tes saja nggak jadi ini nggak apa-apa. Di sini pesan yang saya sampaikan adalah kita jangan copy paste, kita jangan meniru dari orang. Artinya apa? Artinya seperti saya katakan keberhasilan sebuah toko itu bukan dari margin yang dia butuhkan. Ini sisi sebetulnya bisa. Ya.
Tapi bagaimana ya, kita bisa membuat brand apapun, jenis barang apapun bisa laku kita jual. Itu baru keberhasilan ya. transaksi berhasil. Benar ya, jadi berhasil itu pas wah saya untung 100.000 jual hari ini, gila satu barang. Ya dia orang balik. Yes. Repeat. Ya. Seandainya jika dia melihat di marketplace lain atau ukuran dengan barang sama brand yang sama, toko kita sama dicari orang itu mahal. Mulut ke mulut bisa jadi wah ini kalau masalah mencemooh, menjatuhkan sebuah perusahaan, sebuah toko itu paling gampang. Iya. Dari mulut ke mulut, dari bibir ke bibir orang, mulut ke mulut orang itu ini referensinya lebih tajam, kok lebih cepat lagi kok lebih luar biasa nih saya rasakan. Karena dia mengatakan itu memang bagi dia nggak berhubungan, tapi karena dia kesal. Orang kesal mungkin akan melakukan apapun. Benar ya. Untuk mengobati kesalahan itu dia hubungan ke teman-teman relasi semua. Nah jadi ketika bapak bicara barang itu kita tanyakan kenapa mesti brand itu. Langsung demoin ya. Baik itu charger, kita tadi hanya ada contoh charger. Baik itu charger, baik itu kabel, baik itu handsfree dan yang lainnya. Itu tergantung bagaimana kita melayani dan menyampaikan pesan ya. Makanya dari awal saya katakan kita di sini sebagai penyedia ya, hewan ya. Tapi di sini juga saya punya fans, saya punya toko ya, dan saya juga ada brand sendiri ya. Jadi pesan saya bagus sekali, jangan lihat saya akan menyampaikan, tapi lihat dan dengar apa yang disampaikan. Pesan apa yang disampaikan ya? Itulah pesan saya. Nah, kepada semua relasi toko, jadi supaya itu jangan melihat saya akan menyampaikan, tapi lihat dan dengar isinya. Pesannya ya, yang paling penting. Ya pesannya. Jadi kalau rekan-rekan merasa ini tidak berfaedah, ya saya hanya mengatakan pengalaman yang saya alami, yang saya lakukan selama ini. Dan Eko Budi mau sharing ya? Ya, bukan berarti yang dialami toko lain ya. Walaupun toko lain tidak mengalami hal yang sama. Jadi kalau saya tulis lagi, kalau orang masuk ke toko kita mencari brand ini, mau ada pak ini, kita nggak cerita harga dulu ya. Kita cerita brand yang sama ya, yang orang cari brandnya ada ya. Ya. Misalnya orang cari brand Indo atau brand apa gitu ya kan, kita ada ya. Itu transaksi kita terjadi. Tapi kan kita bukan menjual produk yang kita pajak atau yang kita harapkan. Kita meniru orang. Paham ya? Paham. Jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa apapun brand yang kita jual, selagi kita bisa meyakinkan para pelanggan. Jadi itu tidak mungkin tidak akan laku. Yang penting bagaimana cara kita meyakinkan ya, calon pelanggan ya, kita bisa menjelaskan sedetail mungkin tentang produk yang kita jual atau kita pajak. Maka transaksi akan terjadi. Jadi bukan hanya menunggu orang mencari brand tertentu yang kita ada, tapi penuhilah, jelaskanlah apa yang orang butuh. Apa yang dibutuhkan, bukan apa yang dicari. Bukan apa yang dicari ya, itu berbeda ya. Lagi ya. Jadi kalau untuk melayani orang itu salah satu yang begitu. Jadi untuk masalah harga. Masalah harga. Ya, masalah harga. Nah, di sini menjadi tradisi di negara kita, mungkin budaya. Yang artinya tawar menawar. Dan ini saya lihat bukan hanya di Indonesia, bahkan hampir semua bidang. Nah, pesan saya adalah ketika kita masih sanggup menghandle, ya, artinya kalau kita buka 10 jam berarti kita mesti 10 jam di toko. Oke ya. Jadi kita tidak bisa autopilot. Autopilot itu berarti bisa kita wakilkan. Bisa dibagi orang lain. Atau dengan asisten atau dengan apapun ya. Atau dengan orang yang bisa kita percaya ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita tinggalkan ke karyawan kita, apakah kita bisa menjamin di sini bukan masalah mencuri tidak atau penggelapan barang tidak ya. Apakah kita bisa menjamin dia bisa menjual dengan harga yang harga tertentu, harga pasti tertentu.
seandainya kalau di teman dia sendiri, saudara dia sendiri gimana? Masuk akal ya? Ya, masuk akal. Ya, benar ya. Ya. Jadi saya sarankan adalah untuk membuat sosial yang sudah barangnya sudah lengkap, saya sarankan jadi buatlah harga pas, Harga fix, harga pas ya. Harga pas. Ya, nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar ya. Kalaupun ditawar itu mesti ada kita sebagai owner. Yang pertama kita juga menjaga supaya karyawan kita tidak bisa bermain harga. Bermain harga. Oke, yang kedua juga kita ada standar harga tertentu untuk kita. Oke. Itu menjadi barometer juga, menjadi pandangan orang juga ya. Tapi ini, nah ketika orang bertanya, wah apa bisa kurang? Gampang jawabannya. Saya gampang. Di mana-mana boleh paman apa sih gampang ngomong. Maaf bu sebelumnya gitu. Kalau untuk memberikan buka harga itu gampang. Ini kabel saya jual 25.000 dengan harga fix yang sudah kita sesuaikan dengan mutunya. Saya jual 25.000. Ya. Kalau seandainya hari ini ibu masuk, saya tidak buat harga pas. Ini berapa mbak, pak, kak, ya, bang? Harganya 50.000. Mahal banget, nggak bisa kurang. 40 dah. Nah 30 lah saya beli. Transaksi terjadi. Bahkan lebih mahal dari harga saya tentukan. Iya, dari harga fix yang sudah ditentukan. Iya, ya, jadi itu hanya sebagai kebiasaan Budaya. budaya yang belum tentu bisa lebih murah dari harga yang kita tentukan. Yes. Oke, ibu motor menawar nih. Karena saya buka 50, ibu tawar berapa? Seandainya. Ya, seandainya. Masuk akal kan? Masuk akal banget. Kurangnya berapa? 40 deh. Ya lah 30 lah, kalau mau saya ambil lah. Coba dulu bagus nih. Lebih titik mahal 5.000 kan? Iya, mahal Harga kita tentu kan? lagi kita. Kalau hanya untuk buka harga, kita membuka sebuah harga, itu nggak susah. Itu gampang. Ya. Gampang. Bagaimana menyesuaikan harga dengan kualitas, itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Bukan form menawarnya. Yes. Paham ya? Jadi Oke. artinya kalau kita sudah sesuai dengan harga, besok-besok dia compare dengan brand lain. Dan yang lebih mahal, lebih bagus wajar. Nah, Wajar dong. Ya, wajar. Wajar harga yang lebih murah. ya. Wajar kalau ada perbandingan kualitasnya. Ah. Jadi kalau sistem jual menawar itu sebenarnya sudah dulunya saya juga begitu dengan berbanyak yang barang jenis barang saya kalau dengan motif-motifnya, dengan model sarungnya ya, dengan template glassnya mungkin mencapai 4.000 macam lebih atau 2.000 Item, jenis. jenis. Ah. Wah kalau saya hafal harga, wah gila dong. Ya mungkin. Saya harga modal. Ya, Ini ya zaman dulu itu begini, Ah. Nah carilah sebuah kata yang bentuknya berbeda semua. Iya. Dari 1 sampai 0. Iya. Ada kode. Ya. Di situ lah modal kita. Iya. Selalu udah mau harga berapa jualnya. Nah, Ya. benar ya. Betul, begitu ya. itu zaman dulu tuh. Iya. Iya, benar. Zaman dulu kan. Ah. Monika film. Adalah 2 suku kata yang tidak di dalamnya tidak ada huruf yang Betul. Monika film bisa. Ya. K-nya tuh 1, ya. N-nya tuh berarti 0, 0. Ya. Itu contoh ya. Itu dulu begitu ya. Jadi saya sarankan itu kalau kita sudah mengajarkan barang yang sudah lengkap, upayakan kita membuat harga fix atau harga pas. Dan ditempel ya. Ada ditempel, di sana juga kita bisa lebih mudah memantau karyawan kita. Yes. Nah, kalau kita barang, misalnya gini, kalau jenis harganya itu hanya beli kata 5.000, mungkin kita bisa memantau levelnya. Yang kita jual mungkin dari harga 5.000 sampai 50.000. Hanya kasih batas itu ya, untuk aksesoris ya mungkin ya. Atau yang 60.000 dah, itulah ya kan. Kita mudah memantau, semua transaksinya akan dimantau. Ya. Nah, jadi dari pajangan kita rapi per kategori, harga jual kita pasti lebih mudah memantau stok barang kita. Dan juga memantau kinerja karyawan kita. Ya. Jadi mudah untuk customer, mudah juga untuk kita. Ya, jadi masing-masing gitu. Jadi customer juga nyaman ya dengan harganya. Iya. Kalau kita tawar-menawar malah ada kemungkinan jadi bumerang. Dia tawar-tawar ternyata dia tawar mahal. Ketika dia beli tempat lain dia merasa lebih murah. Jadi kecewa. Dia jadi kecewa. Nah, jadi memang tawar-menawar ini banyak
kelemahannya ya. Tradisi. Tapi dari tradisi ya. Tapi untungnya mungkin sudah ada 6 tahun ya kemarin Alfamart. Ya, udah lebih Ya, 8 atau 9 tahun ya. Ya. Semenjak dari Indomaret Alfamart sudah menjamu di seluruh Indonesia nih. Di sana kan diterapkan harga pas ya. Yes. Mungkin image orang sudah berubah 50%. Ya. Yang awalnya sangat kuno dengan harga pas ini, ketika banyak supermarket yang dilihat bahkan dari kecil sekalipun, mereka sudah agak terbiasa dengan namanya harga pas. Yes, harga pas. Dan Dengan juga tawar-menawar. sangat membantu dengan toko kita. Gitu. Ya. Jadi yang kita copy paste bukan harga tapi sistemnya. Sistem. Ya, bukan harganya ya. Jadi sistemnya gitu ya. Jadi itu salah satu trik untuk supaya terjadinya transaksi. Jadi apapun yang orang cari, ya, kesampingan yang dia cari, tapi utamakan yang dia butuhkan. Oke, jadi yang penting bukan pencariannya, tapi kebutuhan si pelanggan. Ya, karena justru dia butuh sebuah charger, karena charger rusak atau hilang, untuk mengisi daya. Jadi kebetulan fungsinya ya. Dia kebetulan selama ini banyak mendengar brand ini. Ya mungkin dia ikutan menanyakan. Ya hak pelanggan sih untuk mencari brand yang sama untuk mereka. Ya kita nggak bisa memaksakan dari awalnya. Nah, ketika dia mencari barang kita tidak ada, kita bisa menawarkan. Cara menawarkan itu tadi kita menjelaskan. Meyakinkan. Ya jadi supaya kita bukan hanya ngomong barang kita bagus. Dan tadi ada brand ini nggak ada Pak. Jangan ya. Tidak ada usaha dong. Kita bukan jemput bola. Kita datang untuk membeli ya. Mencari apa yang dibutuhkan gitu. Jadi itu triknya agar ketika orang sudah berkunjung ke tempat kita terjadi transaksi ya salah satu itu. Oke. Nah, Ko, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana Koko bikin pelanggan yang sudah pernah transaksi dengan kita itu menjadi pelanggan yang setia sehingga mereka tuh mau merekomendasikan Koko ke saudara mereka, teman mereka, kenalan mereka. Customer itu berarti pelanggan. Kalau bukan itu berarti nasabah. Artinya orang yang sudah pernah transaksi di toko kita. Ya, sudah pernah transaksi. Kalau saya jalani dan pernah saya lakukan di toko saya dan di cabang lain ya, saya itu memberikan salah satunya adalah member card. Jadi member card itu yang saya lakuin ya, adalah saya membuat member card itu diskon 10%. Ya. Jadi setiap orang belanja sudah 25.000, bahkan 20.000 dapat member card. Di member card itu tertulis diskon 10% semua aksesoris kecuali speaker dan power bank. Ya. Jadi setelah dia bayar, dari kasir nih, saya akan memberikan member card. Ini berlaku seumur hidup. Selama toko saya buka berlaku. Jadi gini, pertama dia bayar, karyawan akan menanyakan, Mbak, sudah ada member card belum ya? Sudah tapi tinggal kok, maaf ya, kakak sudah fisiknya. Jadi kalau belum ada kita berikan, apa ini? Jadi gini ya, karena kakak sudah belanja di sini, jadi kita berikan member card. Jadi ini gunanya memang. Setiap kakak belanja di transaksi di toko ini, kakak akan dapat 10% diskon. Jadi itu berlaku lipat. Iya, untuk berapa item berapa piece sudah berlaku. Kita berlaku 10% ya. Berlaku untuk selamanya. Jadi begini, memang sih kedengarannya 10%. Itu kecil, bisa dikatakan kecil, bisa dikatakan gede. Karena itu berlaku selamanya. Berlaku selama itu dia bawa berapa kali transaksi. Berkala itu ya. Jadi kita kembali ke tadi, marginnya. Barang pokok saja kita bisa 50%. Kenapa kita harus takut mereka 10% untuk orang tua? Dengan harga fix yang kita tentukan, harga rata-rata, maksudnya harga pas ya. Kita tuh sudah tentukan, kita mesti sesuaikan dong sudah. Margin, keuntungan, cost, dan juga kualitas barang. Kan kita tentukan modal juga, maka kita bisa mengambil harga rata-rata atau harga pas. Dari situ kita akan tentukan mungkin 50% atau 70%. Kita pun 10%. Dan di antara 100 orang pelanggan juga kan tidak selamanya masuk menggunakan member card. Bawa kan tadi. Atau belum punya baru mau kita beli. Pembelian selanjutnya baru berlaku. Besoknya. Iya, gitu loh. Jadi itu yang saya buat selama ini ya. Buatlah member card itu tampilannya se-oke mungkin, sebagus mungkin. Ya, member card eksklusif atau VIP kita buat begitu. Jadi gini loh,
bagi mereka yang mendapatkan kartu member card, jadi akan merasa dia itu spesial itu kita. VIP ya. VIP ya, dia akan merasa dia itu prioritas. Yes, yes. Padahal yang saya berikan di seluruh tebing tinggi yang pernah saya bagikan itu berkisar 60.000 kartu. 60.000 kartu. Iya, jadi jumlah penduduk 110.000. Hampir setengahnya sudah melebihi setengahnya malah ya. Iya, saya bagikan. Area 60.000 dan ternyata setiap harinya minimal ada 50 orang yang transaksi memakai member. Wow, 50 orang masuk ke toko dengan bagaimana cara menarik perhatian, bagaimana cara bikin mereka beli barang, biarpun yang dicari nggak ada di toko kita, dan dengan sistem member sehingga mereka itu setia. Dan mereka itu datang untuk repeat order ya. Jadi ketika kita prioritaskan seseorang, lawannya dengan 10% pun mereka akan merasa puas, mereka merasa bangga, merasa akan merasa pede, karena mereka punya member card. Merasa dari VIP ya. VIP berarti saya pasti dianggap pelanggan dong. Ya. Saya punya member card ya. Ini Ya. sugestinya. Ya. Pokoknya 10%. Ya. Ya. 10% kan kalau barangnya 20.000 hanya 2.000. Yes. Lumayan dong dia dapat parkir tuh. Ya. Ya. Jadi gini, di setiap member card itu saya ada serial numbernya. Oke. Setiap 3 bulan saya akan ada undian. 3 bulan ada undian. Ada undian. Ya. Yang mengundi juga salah satu pelanggan yang punya member card. Oh, oke. Nah, tapi yang mengundi tadi walaupun dia nggak dapat hadiah tetap kita kasih hadiah hiburan. Hadiah hiburan. Nah, itu kita rekam. Kita kasih hadiah sepeda, kulkas, televisi, kipas angin bagi pemilik member card. Ada saya namanya tuh. Ya, Jadi, ke hari ini berarti sudah 60.000 sekian dong berarti. Ya. Di 190.000. Wow. Nah, gitu ya. Jadi setiap yang dapat member card kita catat nomor HP-nya. Jadi kita punya database ya. Di database ya, walaupun manual ya, manual ya, di Ya. database ya. Ya. Nah, jadi akan kita undi setiap 3 bulan sekali. Oke. Jadi itu mereka akan merasa mereka itu diuntungkan, mereka itu diutamakan. Nah, jadi mereka merasa VIP juga ada benefit nih. Ini ada benefit nih. Benefit keberuntungan lah. Ya, jadi kadang-kadang mereka membawa kartu, mereka bawa saudara datang ya. Ya. Oke, sana aja, saya dapat bonus 10%, pakai kartu saya aja, dapat 10% lumayan kan? Lagi itu sana terlengkap lagi. Ya. Orang ramah lagi. Jadi rekomendasi ya. Rekomendasi ya, itu terjadi ya. Level itu terjadi. Nah, walaupun hanya lingkungan keluarga dan teman dia. Kenal lagi ya. Kalau itu terjadi. Itu sudah terbentuk ya sebenarnya ya. Yes, Walaupun yes. dalam ruang itu kecil ya. Yes, Nah, yes. jadi sebenarnya saya buat begitu juga saya sudah pikirkan apa efeknya dan apa benefitnya. Nah, jadi salah satunya adalah dengan member card. Yang berkat ya. Supaya orang bisa loyalty, Setia. setia. Karena mereka pasti merasa mereka itu dikasih fasilitas dapat fee 10%. Lumayan buat mereka belanja 100.000, 10.000 betul. Ya, 10% berlaku selamanya. Belum lagi dapat undian ya. Ya, jadi mereka tanya, habis bulan itu kan mereka saya pakai serial nomornya di print di kasir ya. Ya. Ini kan, jadi ini simpanannya lagi kan, belanja lagi bawa lagi, itu selanjutnya. Oh, jadi ini nggak ada batas waktunya, nggak ada kan? Buat selamanya ya. Semua hidup kan? Wow, gitu ya. Wah, ini baru diskon namanya. Berarti dia diskonnya nggak musiman. Yes, Dan yes, yes. tidak brand tertentu. Yes, yes, yes. Iya kan? Yes. Kita global dong. Ya, Ya, kan? ya. Sampai kapanpun, mau pagi, siang, malam, sore, malam. Gitu. Nah, Hmm. jadi di samping itu, kita juga dalam selama pandemi 2 tahun lalu, kita juga ada buat donasi ya. Donasi Ya, ya. itu sedikit mengenai program saya ya. Jadi Hmm. saya buat branding spanduk ya, standing banner juga saya buat ya. Aha. Jadi setiap transaksi itu Hmm. ya misalkan menyisihkan 500 rupiah. Oke.